Hai guys, jadi welcome back to my channel. Kita akan ngebahas lagi tentang, tapi kali ini kita bukan bahas tentang saham. Jadi sebenarnya beberapa menit yang lalu saya dapat ide ini, kepikiran dari runtutan kejadian ya. Jadi waktu 2019, kasus reksadana gagal bayar. Ini tahun 2020, bulan Juli, persisnya tanggal 24, Jumat malam, itu lagi marak berita financial planner nggak jalanin fungsinya. Financial planner merangkap manajer investasi. Ya MI lah gitu ya sebutannya. Ya manajer investasi betul. Eh, dan kemudian kasusnya jadi besar di mana klien ngaku rugi. Sebenarnya saya nggak ada maksud bahas, cuman sedikit komentar simpel aja sih. Dua-duanya salah kalau saya bilang ya. Jadi si financial planner nggak jalanin fungsinya dia dan nggak jalanin tugasnya dia. Si kliennya nunggu udah rugi parah baru ngomong. Jadi ibaratnya kalau nggak rugi sebenarnya diem-diem aja gitu kan. Begitu udah rugi baru ribut dan ruginya udah terlanjur gede. Kenapa nggak dari awal pas mulai merasa ada yang nggak beres langsung putus aja kontraknya kan nggak ada ancaman gitu loh. Kalau misalnya ada lu mau ributin lebih fair lagi. Selamatkan uang lu secepat-cepatnya. Sebenarnya harusnya begitu lebih baik daripada udah rugi dalam baru diributin. Apapun tujuan yang dilakukan sampai terjadi kerugian tersebut, sebenarnya dua-duanya sama-sama rugi ujung-ujungnya. Ya, dengan membuat si financial planner itu dapat tuntutan atau macam-macam ya belum tentu uang si klien itu kembali. Itu udah pasti harus ada prosesnya dan keputusan akhirnya bagaimana, ganti rugi kah atau mungkin jalan lainnya saya nggak tahu. Yang intinya saya cuma lihat ini dua-duanya dirugikan dengan kondisi seperti ini, dan yang paling sayang adalah yang jadi klien gitu. Dan karena itu saya yakin ke depannya orang-orang akan banyak sekali yang mengalami trust issue. Gue lebih baik kelola uang sendiri gitu kan. Serahin ke orang lain, lihat kasus yang di sebelah takut. Itu hal yang wajar. Jadi ketika suatu musibah terjadi, orang kapok, orang trauma, itu hal yang sangat bisa diterima. Mungkin terjadi beberapa tahun ke depan baru mulai ada kepercayaan lagi, kita nggak tahu. Dan sejauh yang saya baca di medsos ya, jadi banyak yang bilang, mendingan belajar edukasi sendiri supaya bisa investasi dengan baik, nggak kena jebakan bandar dan lain-lain. Dan saya ngeliat kata-kata bandar di situ, saya terpikir nggak ada salahnya saya coba edukasi teman-teman juga di sini kalau mau jadi investor pribadi ya. Maksudnya ibaratnya manajer investasi pribadi, kalau lawang sendiri dan lihat hasilnya sendiri, memang perlu dibekalin ilmu juga. Salah satunya memang bandarmologi ya, dimana kalau beberapa dari kalian yang udah tahu saya di pasar modal itu lumayan terkenal dengan buku ini, The Tao of Bandarmologi. Nah, jadi kita back to basic karena saya nggak mungkin spoil teknik-tekniknya, itu semua dari buku ini. Dan kalau ujung-ujungnya di spoil lagi untuk apa yang terbitin gitu kan. Nah, saya akan sedikit ulas dasarnya dulu. Ibaratnya kita kumpas tuntas rahasianya. Kalau triknya teman-teman bisa cari sendiri bukunya di Gramedia, ke toko buku, atau beli online di gramedia.com yang resminya, atau di agen-agen lain, terserah yang kalian tahu yang bisa percaya, supaya dapat yang bagus, yang versi asli. Sebelum kita mulai, subscribe dulu. Ah, bercanda. Oke, jadi gini, kita balik ke topik ya. Jadi tentang kenapa perusahaan IPO. Menurut kalian kenapa? Ya supaya sahamnya dibeli. Sahamnya dibeli, perusahaan dapat investor, pemilik baru. Kalau ada pemilik baru berarti ada penjual lama. Bener gak? Berarti si penjual dapat uang, si pembeli dapat saham. Jadi saat perusahaan itu IPO, perusahaan dapat uang di harga saat dia melakukan listing. Misalnya nih, kita bermisalan aja, saya kan seperti digambar di kaosnya ini, website saya WH Project. Anggaplah satu hari JPP, go public. Saya jual harga penawaran 100. Ketika teman-teman beli di harga 100, saya langsung dapat duit gak? Dapat. Ya, jadi ketika di 100 aja saya dapat duit. Jadi intinya sebenarnya perusahaan kalau go public pasti butuh dana gitu. Nah, saya udah dapat duit. Nah, supaya orang mau beli sahamnya gimana? Buat profil perusahaan yang bagus dan memang harus dijalankan, yaitu tanggung jawab perusahaan. Lalu dari agen sekuritas harus bisa bantu menawarkan juga ke nasabahnya supaya mau beli. Dan karena itu ketika semakin banyak yang memandang saham itu bagus,
orang semakin mau beli, oversubscribe misalnya, itu kan salah satu judul media yang paling crossing ya. Oh ini IPO perusahaan A oversubscribe berapa puluh kali, sebenarnya mungkin cuma terlambat order dihitung oversubscribe. Ya, jadi maksudnya sekian banyak cara atau kejadian yang membuat investor atau nasabah itu tertarik untuk beli saham tersebut ketika go public, IPO, naiklah harganya. Ya, jadi begitu harganya naik, langsung auto rejection ya, atas mentok gitu kan beberapa hari. Bayangkan kalau yang sudah punya atau si orang dalam atau investor yang beli duluan sebelum listing. Cuannya berapa banyak? Banyak banget dan baru mulai dilepas. Kalau misalnya nggak mau dilepas gimana? Nah, disinilah dibutuhkan peran promoter, kita sebutnya, atau untuk manipulator harga saham yang disebut bandar. Itu kenapa di buku saya tadi, di halaman 15-nya, 16-nya, di situ saya membuat tulisan, semua bisa jadi bandar kalau kebaca. Nah, jadi, karena yang membutuhkan untuk menjaga harga sahamnya itu sebenarnya emitennya sendiri. Tapi karena nggak bisa melakukan manipulasinya atau mengerek harganya itu dengan nama dia sendiri, dia butuh orang lain. Dan itulah bandar. Yang siapa aja boleh, tapi ketika dia hadir di perdagangan saham itu, orang lain akan percaya bahwa ada market maker datang. Jadi, dengan kata lain, saya, teman-teman, orang lain, itu bisa disebut bandar saham. Yang penting ketika kita datang, baik sebagai seller maupun buyer, orang akan percaya suatu kejadian atau suatu tren akan terbentuk di saham tersebut. Nah, begitu reaksi dari investor retail dapat, dan karena ciri khas pasar modal Indonesia nggak boleh short sell, cuman boleh naik otomatis, ya pilihannya cuma F2 doang, buy terus gitu kan. Sudah harganya cukup, mau dilepas, mulailah terjadi yang namanya distribusi. Memang kalau ceritanya ini masih nyambung-nyambung saham yang baru IPO, bisa langsung kelihatan kalau misalnya dari broker yang jadi underwriter jualan tuh jadi tanda-tanda. Biasanya sih begitu, walaupun nggak sering ya. Dan maksudnya kalau udah perjalanan udah panjang, akan mulai terjadi distribusi, pelepasan, dan ujungnya harga saham jatuh. Syukur-syukur kalau masih mau di-maintain naik lagi, kalau enggak jadi gocap. Itu udah sering ya, teman-teman juga sering lihat kejadian saham baru IPO 2 minggu, 1 bulan, gocap. Padahal fundamentalnya bagus. Nah, itulah kenapa saya sendiri sebagai seorang pelaku pasar modal, saya lebih senang trading. Karena saya pikir orang bisa percaya fundamental bagus, tapi berapa orang yang akan percaya itu dan memilih untuk keep sahamnya. Dan ketika mau beli pun biasa orang nawar juga sebenarnya. Jadi kalau kita bicara investasi saham secara fundamental, cenderung kita ngarap harga sahamnya turun. Kalau kita trading, kita cenderung beli dengan harapan harga sahamnya naik. Beda. Dan itu kenapa saya buru-buru lepas. Jadi kalau udah naik, lepas. Dan lebih lega juga, jadi kalau suatu ketika emitennya ada bermasalah, ya udah gue nggak punya barang lagi kan, much better, lega gitu kan. Aman, orang lain yang punya ya udah nasib dia gitu kan, kita nggak sengajain, nggak suruh, nggak gangguin dia juga, dan orang lain yang memutusin beli, yang penting kita udah lepas, nggak problem. Itulah salah satu benefitnya dari jadi trader. Nah, kembali lagi ke bagian sampai pada investor retail tertarik untuk beli saham tersebut. Fundamental bagus, nggak ada yang mau beli, tetap akan drop. Kalau memang yakin dengan fundamental, mau ngotot value perusahaan, value saham perusahaan tersebut harusnya lebih mahal lagi, ya udah beli, simpen. Mungkin otomatis waktu nyimpennya itu lama. Dan itu harus bisa diterima, udah komitmen kalau investor kan. Dan syukur-syukur ongkos nunggunya dapat alias dividen. Nah, kalau misalnya nggak mau jadi trader supaya terbebas dari aksi bandar gimana? Memang tadi saya sempat mention. Jadi di buku ini trik-triknya ada jelasin. Nah, kalau misalnya masih nggak ngerti, ya memang paling cepat hubungin saya langsung, ada nomornya tercantum juga di sana. Atau kalau misalnya teman-teman mau mandiri juga, saya suka kasih referensi belajar. Misalnya di investopedia.com, di candlesticker.com, atau di chartschool.com bisa juga. Dimana teori bakunya keluarnya dari sana. Kalau sisanya udah nanya-nanya orang, biasanya udah adjust dengan style mereka sendiri. Termasuk kalau nanya saya juga sudah keluar dari style saya juga. Nah, berikutnya adalah kalau udah ngerti aksi bandar tuh pasti ada dan jangka pendek, walaupun jangka panjang pasti perusahaan balik ke fundamentalnya, katanya gitu sih. Kalau saya sendiri investasi saham jangka panjang jarang, belum pernah, sampai banyak lama banget belum pernah.
Yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah selain belajar, mungkin perlu sharing juga, karena mungkin aja sumber belajarnya kurang lengkap, nggak kredibel, itu bisa juga. Komunitas. Nah, komunitas carilah yang memang orang-orangnya memang berniat berbagi ilmu. Kalaupun kasih rekomendasi, jelaskan. At least dia kasih tahu kalau misalnya berdasarkan ada broker yang masuk, siapa itu harus mau kasih tahu. Atau kalau ditanya harus bisa jawab. Jangan sampai cuma asal ngecap. Karena beberapa komunitas memang dimanfaatkan oleh bandar juga untuk bantu promosikan sahamnya. Supaya saat sudah diakumulasi, ada yang naikin. Kalau barang udah habis di bandar, siapa yang naikin kalau bukan investor retail? Itu kenapa saya bilang, kalau saham udah mau start frekuensinya tinggi, itu investor retail yang udah masuk. Sebelum frekuensinya tinggi, itu bukan retail yang masuk. Nah, lalu pelajari jadi teknikal, fundamental, cari komunitas yang kredibel. Jangan lupa praktek. Jadi praktek yang paling sering saya ajarin ke orang-orang, saranin lebih tepatnya, coba buat simulasi di atas kertas, pura-pura beli saham A sekian, besok atau setelah beli anggaplah dapat gitu ya. Naik atau turun, berarti analisanya berhasil. Dengan catatan sebelum buat simulasi beli, pura-pura belinya belum dijalanin, analisa dulu mana yang dianggap akan naik. Jangan asal pilih cap-cip, mau yang ini ya pura-pura, nggak akan ada hasilnya. Knowledge yang nggak dapat, experience-nya juga nggak dapat. Karena itu cuman lucky guessing doang. Hitung kancing pun juga bisa sebenarnya. Nah, kalau misalnya udah latihan masih nggak bisa, barulah itu ada momen dimana kita mungkin butuh bantuan dari komunitas belajar ulang atau mungkin butuh mentoring profesional. Itu urusan di belakang. Itu pun kadang ada faktor cocok-cocokan. Kadang ngikutin orang bisa aja nggak cocok, baik dari sisi profil resiko buat kita perusahaannya jelek, buat dia direcommended. Nggak mau beli, ya nggak apa-apa, up to you. Atau dia risk and rewardnya tinggi, risknya 30%, rewardnya cuma 10%, yaitu style dia nggak cocok, nggak usah ikut. Yang penting kita dapat sesuatu yang bisa kita ambil dari dia adalah bagaimana penerapan ilmunya. Ya, absorb what is useful ya buat lu gitu kan. Gue lihat ini useful buat gue ambil, cocokkan dengan style kita sendiri, dapatlah skill kita dari sana. Jadi memang setelah mengetahui bahwa praktek perbandaran di pasar modal itu sebenarnya sangat ada, bener gitu kan. Memang kita pasti pernah ngalamin, ngelihat langsung juga, bahkan yang pemula, walaupun belum percaya, biasanya hari pertama pun udah ngerasain. Dengan semakin banyak jumlah saham yang beredar di bursa efek, maka perbanyak edukasinya. Nah, kebetulan di buku saya salah satunya, mungkin dari sumber lain, bisa lagi yang teman-teman anggap buat nambahin sumber juga, silakan. Nah, tapi setidaknya kita udah buka rahasianya. Semoga nambah wawasan buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.